pendengar, pada hari ini kita kedatangan Bapak Katiman yang merupakan owner dari Madu Pelai Hari ya Pak ya. Iya. Dan sudah bisa kamu lihat juga penampakan dari Madu Pelai Harinya melalui beberapa sosial media kita, yaitu di YouTube kita ya, di Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz, dan juga di Instagram kita @radiotuntung_pandang, dan nantinya juga akan ada di Facebook kita LPPL Tuntung Pandang FM. Dan buat rekan dengar yang ingin langsung live interaktif bersama kita di sini, bisa langsung telepon di 011 5012 304. Agar ulangin sekali lagi di 011 0811 5012 304. Baik, Bapak Katiman, hari ini ya Bapak ya berhadir di studio kita. Gimana Pak perasaannya Pak? Ser-ser ya. Ser-ser. Pengalaman pertama ini ya Pak ya. Betul. Nggak apa-apa Pak, kita ngobrol santai aja ya Pak ya di sini untuk berbagi inspirasi tentunya bagi rekan dengar dan sekaligus memperkenalkan si Madu Pelai Hari ya Pak ya. Baik, untuk Madu Pelai Hari ini sendiri Bapak, ini Bapak tinggalnya di mana nih Pak untuk sekarang Pak? Sekarang kita tinggal di Dusun Katunun ya, tepatnya di Katunun, Desa Telaga, RT 3, RW 3. Kecamatan Pelai Hari, Mas, Kecamatan Pelai Hari. Kecamatan Pelai Hari. Untuk pembuatan dari si Madu Pelai Hari ini sendiri juga di rumah Bapak ya masih ya? Oh iya. Berarti homemade ya Pak ya? Masih homemade. Sekitar Sekitar tempat budidayanya di sekitar. Tempat budidaya sekitar situ. Baik. Nah, membicarakan tentang Madu Pelai Hari ini Pak ya, usaha yang saat ini Bapak geluti dan yang membuat Bapak berhadir akhirnya di studio kita pada hari ini sudah sejak kapan Pak? Kami kenal dengan dikenalkan ya, dikenalkan dengan madu kelulut ini sejak sebenarnya tahun 2014-an lah. Kita diperkenalkan oleh seorang motivator kita. Waktu itu Bapak Haji Bagus Amano. Beliau adalah dulu waktu itu penyuluh di Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan di Pelai Hari juga ya Pak? Sekarang ya KPH ya. KPH. Tapi iya. sekarang beliau sudah purna. Alhamdulillah beliau seorang yang berjasa ya. Iya, di Alhamdulillah. Madu Pelai Hari. Selamat pagi kita ucapkan untuk Bapak Haji Bagus ya, yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan ataupun sanak saudara beliau. Mudah-mudahan beliau. Alhamdulillah. Baik Pak, selanjutnya. Kemudian setelah itu kita coba-coba beberapa log dulu. Habis itu sambil-sambilan sih asalnya dulu. Untuk sambilan ngisi-ngisi waktu luang, dan kita melihat tingkah polanya si lebah ini kok cukup menarik. Cukup menarik. Jadi di sana ada ratu, ada yang tugasnya mencari madu, ada tugasnya yang mencari resin, ada yang jadi gotong royongannya kita ini kan. Tertarik ya Pak ya. Juga tidak liput kita ucapan terima kasih kita kepada Bapak KPH Tanah Laut, Bapak Rahmat Yansah yang luar biasa mendukung kita, dan juga para staf-staf beliau dan juga penyuluh-penyuluh yang lainnya luar biasa. Dan kami juga setelah kami belajar beberapa tahun juga kita dibantu oleh Dinas Kehutanan melalui bidang daripada kehutanan itu. Dalam hal budidaya ya? Dalam hal budidaya, dan juga untuk pelatihan dan sebagainya. Dan untuk pengolahannya dan juga pengemasannya, alhamdulillah kita sangat diberi masukan sekali oleh Dinas Perindustrian. Ya, salam untuk Bapak Masturi yang luar biasa beliau. Selamat pagi Bapak Masturi ya. Pada hari ini ada Bapak Katiman yang sudah berhadir di studio kita. Baik, dimulai dari tahun 2014 ya Pak ya, mulai dari dikenalkan sampai akhirnya sudah ada dalam kemasan ini. Nah, untuk pengemasannya sendiri sehingga sudah ada yang namanya produk yang dinamakan Madu Pelai Hari ini tahun berapa Pak? Kalau yang kemasan ini kita baru aja sekitar 2018-an. Jadi waktu sebelum itu kita tidak kenal namanya dengan yang botol-botol seperti ini juga kita masih botolnya botol bekas, ada kerating dan sebagainya. Paham. Karena namanya masih konvensional ya Pak ya, masih yang tradisional gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah dengan binaan beberapa instansi kita bisa bisa tampil lebih lebih eye catching ya Pak ya, lebih representatif juga tentunya.
Jadi dimulai dari 2014 belajar itu sampai 2018 akhirnya sudah ada packagingnya ya Pak ya. Berarti itu lumayan lama ya Pak prosesnya. Lama banget ini. Jadi dari tahun 2014 itu memang pekerjaan Bapak sehari-hari memang budidaya madu kah atau memang sebelumnya ada pekerjaan lain gitu Pak? Kita kebetulan petani ya, petani jadi petani tanaman pangan padi dan juga alhamdulillah kita juga ada kebun karet dan juga tanaman hutan ada juga dan juga peternak sapi ya, sapi. Jadi untuk tambahan, jadi kita bilang Pak Bagus, kita jangan terlalu kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Betul. Gitu. Jadi di sela-sela kesibukan dari aktivitas Bapak itu akhirnya berminat lah untuk yang namanya budidaya si madu ini gitu ya Pak ya. Nah dari prosesnya sendiri Pak sejauh ini dari 2014 belajar sampai sekarang, boleh dong Pak diceritain susah atau enggak Pak? Biasanya kan kalau untuk para pemula kan, aduh ini ratunya yang mana gitu kan, belum begitu mengenali gitu Pak. Untuk pengalaman Bapak boleh diceritakan Pak awalnya gimana? Di awal-awal pengenalan itu ya kita sama namanya lebah itu aja sudah mendengar kata lebah itu takut. Udah takut sih. Kalau saya udah otomatis lari sih. Takut. Daripada bengkak ya. Ternyata setelah kita tahu, sudah kita kenal, yang itu tadi tingkah polanya. Nah, kalau kayak kelulut, terus terang aja, memang tidak menyengat sih. Cuman kalau sudah mereka diganggu, itu juga menyerang kita juga. Kalau yang madu kelulut cuman gigitan-gigitan kecil, cuman ya enggak ini, cuman rasa kurang enak lah, kurang nyaman gitu karena kadang rambut kita, yang bulu mata kita yang diserang dan telinga, nah itu. Nah, cuman itu tidak menjadikan malah menjadikan motivasi gitu ya kita untuk belajar lebih tahu, lebih paham lagi dengan namanya karakternya si lebah itu. Kalau untuk si tempat budidayanya sendiri itu ada di rumah Bapak ya Pak? Ada di sekitar rumah. Rumah. Sebagian juga di kebun ada. Jadi kita harus nyiapkan vegetasinya dulu. Pakan sumber pakan lah. Nah sumber pakannya itu biasanya Bapak untuk menyiapkannya itu seperti apa prosesnya gitu? Misalnya bangun pagi atau apa untuk menyiapkan pakannya kan sejauh ini kan orang masih bertanya-tanya gitu. Ini pakannya gimana ya Pak untuk mengundang si madu ini buat datang? Karena biasanya saya dulu pernah punya katakanlah pekarangan madu, sekarang lebahnya nggak mampir lagi gitu. Biasanya ada tuh Pak yang kayak gitu. Jadi kita harus suka. Intinya kita harus suka nanam ya, tanaman yang ibaratnya juga bunga-bungaan dia juga, terus kemudian buah-buahan yang menghasilkan bunga yang akhirnya itu kan adalah sumber pakan bagi si lebah, dan juga sumber resin. Tidak cukup aja yang sumber madu atau sumber nektar itu tidak cukup itu aja. Jadi kita harus sumber resinnya, terus polennya yang untuk pakan anak-anak si lebah itu. Jadi sejauh ini memang untuk di sekitaran kawasan budidaya itu memang banyak tanaman-tanaman yang berpotensi untuk menghasilkan madu atau memang makanan dari lebah itu gitu ya Pak? Oke, baiklah. Jadi selain memang tempat budidayanya harus juga support ya Pak atau mendukung ya, termasuk untuk ketersediaan si bahan pangan dari si lebah ini agar si lebah itu betah ya bahasanya ya Pak ya. Sejauh ini Pak adakah seperti kayak kendala gitu, kayak kira-kira biasanya lebah tuh kalau yang saya tahu itu dia bisa stres ya kan Pak. Nah itu pernah nggak Pak kejadian kayak gitu Pak? Kendala pasti ya, karena kita di lingkungan pertanian. Nah kalau pertanian itu misalkan tanaman holti, otomatis sering disemprot dengan pestisida atau insek. Nah itu sebenarnya bagi para penggiat perlebahan itu cukup agak merepotkan ya, menjadi tantangan sih. Baik. Jadi kalau disemprot otomatis nanti dia kan pasti ke situ mencari sumber otomatis dia pulang nanti bisa sampai di koloninya itu dia ada yang mati dan sebagainya gara-gara kena pestisida itu gitu ya. Makanya kita harus cari sekarang untuk saat ini yang ramah lingkungan lah. Benar.
Lebah aja mati, apa kabar kita ya Pak? Dampak dari pestisida ini sendiri yang mungkin baru terasa dampaknya dalam kurun waktu yang lama gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Baik, dalam kesehariannya Pak untuk budidaya madu ini selama ini dibantu oleh siapa Pak? Dibantu oleh istri saya. Kalau pas panen itu dia bisa bantu. Dan untuk packing juga dia bisa bantu. Kalau untuk proses panennya sendiri Pak, itu memerlukan waktu berapa lama Pak? Kalau artinya untuk mendapatkan katakanlah 1 liter ya. Iya, katakanlah 1 liter madu gitu. Hitungan jam aja. Mungkin setengah jam atau 1 jam bisa kalau kelulut. Untuk prosesnya ya. Jadi dalam kalau musim kemarau, itu kita sering panen. Karena musim hubungan sudah mulai, terus cuaca mendukung. Jadi kalau musim hujan otomatis dia nggak bisa kerja kan? Si lebah ini. Oh, jadi malahan yang menghasilkan banyak madu itu ketika musim kemarin kemarau ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, kan selama ini ngerjainnya berdua aja ya Pak ya. Perihal keselamatan nih Pak, saya pribadi kan masih sangat asing dengan budidaya madu ini. Apalagi kalau udah lihat lebah aja saya kabur Pak, apalagi udah ada sarangnya saya kabur gitu. Apa kabarnya budidaya gitu Pak? Jadi selama ini dalam prosesnya keamanannya seperti apa Pak? Misalnya pakai kostum apa atau gimana gitu? Pakai kaos tangan pakai. Kemudian ada safety ya, yang untuk nutupi kepala kita sampai badan kita juga ada. Jadi jangan khawatir. Kalau lebah sih sampai sepatu boot segala, cuman kalau kelulut enggak sampai. Kenapa Pak bedanya tuh dengan yang kelulut sama yang lebah biasa? Ya kalau lebah biasa itu kan kalau nyengat pasti bengkak. Walaupun kita sudah sering disengat, juga tetap bengkak juga. Tidak ada ini ya Pak ya? Tidak ada anti lebah gitu ya? Tidak ada badan anti lebah gitu ya? Oke, baiklah. Kalau selama ini Pak yang sudah dihasilkan ini jenis madunya sendiri ada madu apa saja ya dari Bapak? Ini dari kita ada madu lebah, dari lebah Serena dan juga ada madu dari kelulut. Kelulut jenis utama ya. Kalau kelulut yang lepicep yang kecil itu kita belum ini karena madunya terlalu sedikit sekali dan prosesnya juga terlalu agak rumit. Nah Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan untuk penggunaannya sendiri ya Pak ya, dari madu yang lebah biasa dengan madu kelulut itu perbedaannya dari segi apanya Pak? Tekstur kah mungkin atau apa gitu Pak? Kalau madu lebah ini biasanya agak kental, dan juga rasanya manis, cukup manis. Ya. Kalau madu lebah ya. Jadi kalau madu kelulut ini agak encer dan juga ada ciri khasnya itu pasti masam. Masam manis. Masa-masa manis, tapi nggak yang bener-bener manis gitu ya. Karena kalau yang manis tadi ke madu lebah lebih tepatnya ya. Oke, baik. Ini juga salah satu pengetahuan untuk kita ya rekan dengar yang sering banget konsumsi madu tapi tinggal beli ya Pak ya. Tanpa tahu sebenarnya ini jenis madu apa, penggunaannya apa. Dan nanti kita akan berbicara lebih lanjut bersama Bapak Katiman di sini rekan dengar. Yang pastikan kamu tetap stay tune di 102,3 Tuntung Padang FM with me. Ini masih bersama produk yang Bapak bawa hari ini rekan dengar, yaitu ada madu Pelai Hari yang sudah ada di studio kita. Dan kita tahu sendiri ya Pak ya bahwa madu ini banyak banget manfaatnya gitu. Dan bahkan ada yang ngerasa semua jenis madu itu sama gitu ya Pak ya. Nah tadi juga sempat disinggung ya Pak ya tentang dua perbedaan jenis madu, yaitu ada madu lebah dan juga madu kelulut. Untuk kegunaannya sendiri Pak, mungkin sejauh ini yang Bapak tahu nih tentang madu lebah dan madu kelulut tuh apakah ada perbedaan fungsi pemakaiannya atau sebenarnya sama aja? Sebenarnya sama aja, cuman kalau kelulut kata orang informasi yang saya dapat itu 4 kali kebaikannya lebih banyak yang kelulut. Cuman orang lebih suka yang madu lebah karena manis. Bener. Jadi mungkin untuk pasarnya sendiri sebenarnya permintaannya Pak sejauh ini masih lebih banyak yang mana antara dua jenis madu ini? Kalau kita banyak yang lebah. Yang lebah ya. Tapi juga nggak kalah juga kelulutnya. Hampir imbang lah ya. Iya, paling nggak 60-40 lah Pak ya. Oke, baik. Nah untuk variannya sendiri sudah ada 2 ya rekan dengar, yaitu madu lebah dan juga madu kelulut. Untuk yang sudah dibawa di studio pada hari ini Pak, ini kan ada 3 jenis botol ya.
Yang paling kecil tuh berapa mili Pak? Paling kecil 100 mili. 100 mili. Terus yang sedang? Yang sedang ini 250 mili. 250 sampai yang agak besar 500 mili. 500. Nah, masing-masing dari produk ini Pak, dari 100 mili, 250 sampai 500 ini jual dengan harga berapa? Kalau yang madu lebah yang 100 mili ini 35.000. 35.000. Kalau kelulutnya 50.000. Oh, lebih mahal yang kelulut malah ya Pak ya? Cara mendapatkannya memang lebih agak susah. Oh gitu. Sama madunya juga nggak banyak sih, satu koloni itu. Satu koloni itu malah lebih sedikit kalau madu kelulut gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk yang 250 Pak berapa Pak harganya? Yang 250 kalau kelulut itu 125.000. 125.000. Kalau yang lebah? Kalau yang lebah itu cukup 75.000. 75.000. Oke. Kalau yang 500 nih yang paling besar di sini. Kalau lebahnya 150.000. 150. Kalau kelulut 250. 250. Baik. Mungkin akan dengar yang berminat ya untuk membeli ini madu asli ya Pak ya, tanpa abal-abal. Madu asli Pelai Hari ya rekan dengar, yang dimana memang Bapak membudidayakan sendiri dan akhirnya di packaging ya Pak ya, tanpa ada campuran bahan-bahan yang lain ya Pak ya. Dimana harga lebahnya rekan dengar yang 100 mili itu yang untuk varian lebah dimulai dari harga 35.000 ya Pak ya, dan yang untuk varian kelulut dimulai dari harga 50.000 sampai 250, dan yang lebah 35 sampai 150 ya Pak. Jadi langsung aja rekan dengar ya, untuk proses ordernya sendiri Pak itu harus PO kah? Maksudnya nunggu dulu atau sudah ready nih kebanyakan? Kebanyakan sudah ready. Sudah ready ya. Ready-nya tuh di mana Pak kalau mau order Pak? Ke 0813 49 33 50 26. Nah, buat rekan dengar yang ingin langsung order, mungkin sekarang lagi butuh banget madu daripada beli yang abal-abal dengan campuran ada pemanis, ada bahan-bahan yang lain mungkin ya Pak ya. Mending langsung beli aja yang asli dari Kabupaten Tanah Laut dan memang langsung dari budidaya Bapak Katiman ya Pak ya. Atau bisa langsung datang ke lokasi. Di mana tuh Pak langsung? Sendiri juga boleh. Oke, panen sendiri juga boleh. Kalau tiba-tiba nanti bentol gimana pas saya pulang Pak? Kelulutnya aja yang boleh. Kalau yang lebah kita anukan. Oh, nggak direkomendasikan ya. Jadi kalau kelulut sama lebah di budidaya Bapak di tempatnya berbeda berarti ya? Iya. Tempat budidayanya ya. Oke, kalau yang kelulut di mana Pak budidayanya? Budidayanya sekitar rumah. Sekitar rumah. Karena aman ya Pak ya. Kalau yang lebah? Agak jauh dikit. Oh, agak jauh dikit. Baik. Karena memang lebih berbahaya juga ya Pak ya. Jika misalnya kurang pengalaman juga untuk mengatasinya. Oke. Langsung aja datang ke kediaman Bapak ya Pak ya. Bisa ya di jalan mana Pak? Di Katunun ya. Di Satelaga RT 3 RW 3. Nah, itu di Satelaga RT 3 RW 3. Kalau nanya masyarakat setempat pasti tahu juga ya Pak ya, Bapak Katiman yang budidaya madu gitu. Pak Katiman atau Bapak Ayu. Kenapa? Oh, Bapak Ayu tuh nama anak saya. Oke. Emang ini biasanya nama tenar tuh bisa nama anak ya Pak. Baik, untuk sejauh ini Pak, usaha yang sudah dimulai dari 2014 ya, belajar sampai sekarang udah di 2022 ya Pak ya. Dan akhirnya mengenal yang namanya sistem packaging ini di tahun 2018 ya Pak. Boleh Pak diceritakan Pak, naik turunnya gimana tuh Pak, rasanya Pak usaha di budidaya madu ini Pak? Ya jadi mulai dari 2014 itu ada pasang surutnya. Jadi kita itu ada kadang-kadang ada ngedon. Itu tahun berapa tuh Pak? Apalagi kemarin kan sempat COVID-19 juga ya. Jadi waktu ngedon itu waktu itu ya namanya kita masa sih lebah ini bisa menjanjikan, kita kan belum ada. Nah, setelah kita ini alhamdulillah bisa meningkat terus, dan sejak 2018 itu sudah mulai difokus gitu lah. Nah, kemudian kalau di masa pandemi kemarin luar biasa, untuk pasarnya ini permintaannya malah banyak. Cukup banyak. Karena memang buat obat COVID juga ya Pak ya. Bahkan banyak yang pecinta madu kita atau hampir
langganan khusus sih. Oh, langganan yang udah jadi langganan gitu. Jadi ya saat itu ya. Kayak Ibu Heni yang di Dinas Pendidikan, Ibu Epi yang di Pemda. Kala ini juga ada Mas Amin. Yang akhirnya langganan ya Pak ya. Alhamdulillah. Mereka juga bisa cerita-cerita. Alhamdulillah. Jadi memang malahan di masa pandemi Covid kemarin malah dapat momennya, akhirnya orderannya sendiri akhirnya meningkat gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, untuk sehari nih Pak, bisa menghabiskan berapa banyak atau berapa liter madu yang bisa terjual? Nggak tentu ya. Cuman sampai 4-5 liter bisa juga. Kalau waktu masa pandemi. Kalau saat-saat ini sudah mulai agak berkurang lagi. Berkurang lagi. Mungkin karena kebutuhan sudah mulai dikurangi. Iya, dan mungkin kebutuhan orang sekarang udah bergeser ya Pak ya. Bergeser lagi. Oke, baiklah. Tapi memang 4-5 liter paling enggak ya Pak ya, bisa terjual dalam sehari. Nah, untuk produknya ini sendiri Pak bisa bertahan berapa lama Pak? Misalnya di luar ruangan ataupun di freezer itu disimpan tuh berapa lama? Kalau madu lebah, jadi saya anjurkan jangan ditaruh di freezer. Oh, kenapa Pak? Itu nanti akan terjadi model perubahan seperti jelly ya. Sebenarnya madu kita ini enggak madu campuran yang macam-macam, cuma seperti itulah. Jadi saya pernah coba habis panen langsung kita masukkan freezer, jadi seperti itu. Nah, jadi jelly malahan ya. Jadi banyak yang dulu ini kan kenapa madu saya kok seperti jelly, jadi kayak jelly nah itu karena dimasukkan dalam freezer. Ya. Tapi memang ada yang pernah protes ya Pak? Iya. Oh. Jadi alangkah bagusnya kalau kayak madu lebah itu ditaruh di suhu ruangan. Suhu ruangan aja. Kalau madu kelulut masih aman ya? Masih aman aja, mau di freezer juga nggak masalah cuman kalau di ruangan kalau sampai gini kena sinar matahari itu biasanya nanti akan ada penguapan. Itu kalau jenis madu yang kelulut. Oh. Jadi kalau rata-rata yang di suhu ruangan, alangkah di suhu ruangan aja. Oke. Tapi kalau kelulut malah direkomendasikan di freezer ya Pak ya. Bisa juga di freezer. Karena mungkin dari segi teksturnya sendiri kan tadi beda ya. Kalau madu lebah lebih kental dan manis, mungkin itu yang membuat akhirnya si madu ini jadi jelly ya Pak. Dan sedangkan madu kelulut sendiri kan teksturnya cair, terus rasanya juga asam-asam manis mungkin tadi. Asamnya itu yang ini. Jadi nggak seperti yang madu lebah. Yang madu lebah ya, dan kandungannya juga mungkin beda ya Pak ya. Oke. Itu rekan dengar mungkin sedikit pengetahuan buat kita yang belum begitu tahu ya Pak tentang jenis madu dan bagaimana cara menyimpannya. Tiba-tiba aja baru seminggu lah kok udah beku nih madu. Tiba-tiba udah jadi jelly, bingung sendiri ya Pak ya. Ternyata kalau untuk jenis madu lebah memang tidak direkomendasikan untuk di freezer ya Pak, tapi hanya di suhu ruangan. Jadi kalau lebah ini tidak mengalami penguapan ya Pak ya. Kalau yang kelulut malah bisa mengalami penguapan. Sebenarnya rata-rata bisa ini sama aja. Cuman kalau ini mungkin kadar airnya terlalu tinggi. Oke. Jadi mungkin perbedaan dari kadar air tadi ya Pak ya. Oke. Nah, untuk kendalanya Pak, mungkin selama ini berwirausaha di bidang budidaya madu ini apa Pak? Selain mungkin tadi kan sempat cuaca ya, ada yang misalnya kemarau kita bisa menghasilkan banyak, hujan bisa tiba-tiba sedikit. Untuk kendalanya yang lain Pak, mungkin yang selama ini dirasakan selama hampir 8 tahun ya Pak ya, kurang lebih ya. Kendala ini jelas pasti ada. Terutama namanya kita hidup di desa, di kampung, asalnya banyak pohon-pohonan, di tempat tetangga juga ada tanam pohon-pohonan, ada yang ditebang dan sebagainya. Nah, disitulah kadang-kadang itu kan sumber pakan. Jadi yang asalnya kita taruh katakanlah 50 koloni di situ. Nah, karena sebagian ditebang atau dibuka lahannya, otomatis lahan pakan untuk berkurang, otomatis tidak mampu lagi untuk menghidupi yang segitu. Harus kita kita ungsikan, biasanya kayak gitu. Kalau untuk ngungsinya tuh ke daerah yang lebih banyak tanamannya. Atau yang saatnya juga kita makanya harus rajin menanam tanaman-tanaman untuk vegetasi tambahan. Seperti itu Pak. Jadi malah sejauh ini kendalanya tuh malah kendala lingkungan, bukan cuaca ya Pak ya.
lingkungan yang dirasa kurang nih tanamannya. Lingkungan juga, cuaca juga. Kalau 1 minggu hujan terus, dia kan tidak bisa kerja juga, jadi menghabiskan madu yang di dalam. Otomatis madu simpanan simpanan si lebah ya. Itu dimakan. Dimakannya kembali. Oh, jadi akhirnya nggak bisa dipanen. Oke, baiklah. Aduh, cukup tricky ya Pak ya. Ternyata ya Pak ya, berwirausaha di madu ini gitu. Kalau untuk kejadian unik Pak, mungkin pernah disengat sampai yang gimana gitu, itu ada nggak Pak selama ini sebagai pelaku budidaya madu? Alhamdulillah sering sih. Pak dikira tadi jarak Pak, plot twist banget jawabannya. Sering. Kalau untuk pengobatannya sendiri Pak, mungkin ada beberapa yang parno nih Pak untuk misalnya bertemu dengan si lebah. Kalau udah disengat tuh, kalau Bapak sendiri gimana tuh biasanya kalau ngatasinnya? Kita asal ada madu sih nggak masalah. Jadi gitu? yang bekas sengatan sengatan lebah itu kita olesi aja madu. Oh itu langsung bisa kempes atau gimana? Artinya enggak akan bengkak lagi lah. Oh, malahan dari si madu ini ya Pak ya. Oh, baru tahu. Jadi ternyata madu ini bisa mengobati sengatan lebah asalkan lebah madu ya Pak. Ya, kalau nggak ada, ibaratnya kita nggak ada apa namanya sih obat oles lainnya, madu itu langsung aja. Madu itu aja. Oke, baiklah. Nah, kira-kira nih Pak, dari kita bisa bicara pede tentang produk ini ya Pak ya. Bapak kalau misalnya disuruh promosi nih, apa sih yang membedakan produk Bapak nih Madu Plehari ini dengan madu-madu lain di luar sana Pak? Ini cuman saran aja ya untuk para penikmat madu. Tolong carilah madu yang sumbernya jelas. Oke, sumber apa nih Pak maksudnya Pak? Artinya artinya di budidayanya jelas di situ. Kemudian nomor teleponnya ada. Jadi jangan sekali-kali membeli madu yang ibaratnya nggak jelas, artinya orang dari jauh membawa. Nah, itu sering banget tuh biasanya diedarin. Kita sudah ada pengalaman karena waktu bapak saya sakit. Nah, karena kita tahu manfaat madu itu luar biasa untuk penyembuhan, bukannya sembuh malah tambah parah karena madu campuran. Nah itu, jadi setelah 4 hari berubah rasanya dan warnanya. Nah, itu, jadi lebih baik mencari madu yang asal usulnya jelas gitu, intinya. Jadi untuk di tanah laut ini banyak sekali teman-teman penggiat madu. Ada Telaga Madu, ada Sakatalu, ada Sahabat Madu, ada Ziadul, dan juga madu-madu yang lainnya. Yang rata-rata juga dari asli ya Pak ya. Sumbernya jelas. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang madu yang memiliki campuran yang akhirnya merubah rasa dan warna ya Pak. Nah, cara untuk mendeteksinya nih Pak, mungkin deteksi dini lah ya kurang lebih, gimana cara membedakan antara madu yang asli dengan madu yang katakanlah abal-abal tadi Pak. Gimana tuh Pak? Paling pertama bisa dikenali. Ini cukup susah ya. Susah. Ini nih Pak. Sebagai penggiat madu belum tahu. Ibaratnya tidak bisa yakin kalau ini madu abal-abal dan sebagainya. Cukup susah. Jadi alangkah bagusnya tahu lokasinya, datangi lokasinya. Oh, ini benar. Langsung panen gitu ya. Karena memang cara membedakannya sendiri juga sulit gitu ya Pak. Bahkan kita di tanah laut kita juga ada sudah koperasinya ya, yaitu Kooperatif Permata Sejati. Di mana tuh Pak lokasinya Pak? Lokasinya di Desa Sumber Makmur, yaitu ketuanya Pak Kuswanto, dan juga kita termasuk anggotanya, dan juga banyak teman-teman lain yang menyebar di sekitar tanah laut ini. Tidak hanya Plehari, tapi lingkupnya tanah laut ini sudah sekitar 30-an anggota kalau nggak salah itu. Para penggiat madu. Jadi aktivitas dari koperasi madu ini apa saja Pak sejauh ini? Otomatis kan pemasarannya juga dibantu. Jadi kita tidak ada lagi kendala yang yang cukup misalkan madu, terlalu stok terlalu banyak, nggak bakal lagi. Karena didistribusikan ke lain gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita kekurangan madu, kita habis, teman kita di anggota koperasi yang lainnya kan ada, nah, kita bisa bantu, kita yang masarkan. Bisa kayak gitu. Jadi memang saling bantu membantu ya Pak ya di koperasi ini ya Pak ya. Nah, untuk koperasinya sendiri Bapak sudah mulai awal berusaha ikut atau gimana? Kita mulai mendirikan koperasi itu, kita termasuk juga pendiri gitu ya.
ikut merencanakan itu. Oh, alhamdulillah. Dan akhirnya dampaknya sekarang juga ini ya Pak ya, orderan dan lain sebagainya akhirnya terbantu ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah insya Allah nanti beberapa bulan ke depan akan ada muncul madu saset nanti. Boleh. Karena terkadang kan ada beberapa orang yang mungkin lebih praktis ketika mau ke kantor tapi pengennya sarapan madu. Dirasa kalau bawa botol kan agak gimana gitu, belum lagi terguncang, belum lagi nanti bisa gimana gitu. Kalau saset kan kayaknya lebih praktis gitu ya, dibawa kemana-mana. Ini gitu, masih Pak. dalam proses ini. Oke, baik, alhamdulillah kita tunggu ya Pak ya. Dan ini jadi salah satu produk di Tanah Laut juga tentunya ya. Oke. Nah, untuk ini Pak, untuk peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sejauh ini kan tadi sempat disinggung juga tentang pengemasan ya Pak. Itu dimulai dari tahun berapa? 2018 ya kalau nggak salah. Nah, kalau untuk ini Pak, terdaftar IRT ataupun label halal dan sebagainya, apakah sudah diproses Pak sejauh ini? Kita difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Berarti untuk packaging ini desainnya dari siapa Pak? Boleh Pak, mohon maaf kita ini satu ya. Nah, di packagingnya sendiri sudah ada tulisan madu Plehari, ada gambar madu, terus jenisnya madu lebah ya Pak ya. Terus kalau KTH-nya apa Pak? Itu dari kelompok tani hutan kita. Oke, baik. Oh, di sini kita tergabung di kelompok tani hutan KTH Subur Makmur. Ini yang dibilang organisasi koperasi tadi ya? Itu beda lagi. Oke. Ini berarti yang di hutan. Ya, kita adalah anggota kelompok tani. Kelompok tani hutan. Oke. Jadi ini adalah kelompok taninya ya Pak ya, bukan koperasinya. Jadi ya. Kalau KPH Tanah Laut itu membina kelompok-kelompok tani. Nah, dan juga di hulunya ya, mungkin di hilirnya ya Disnakrin. Oke. Nah, ini sudah ada info juga untuk pemesanannya Pak ya di 0813 4933 5026 ya Pak ya. Dan juga sudah terdaftar di IRT, nomornya juga udah terbit ya Pak ya. Bahkan juga sudah ada di sini didukung oleh sebagai si koperasinya penaungnya tadi yaitu Permata Sejati. Alhamdulillah berarti ya Pak ya. Berarti tinggal sertifikasi halalnya juga sudah ada ya Pak ya. Sudah. Oke. Sertifikasi halal sekitar tahun kemarin 2021. Berarti untuk prosesnya sendiri cepat ya Pak ya? Cepat karena kita dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kalau untuk IRT-nya juga di tahun 2021 kemarin. Sudah duluan. Oh, berarti lebih duluan IRT baru sertifikasi halal ya. Alhamdulillah. Jadi buat rekan dengar yang masih ragu atau mempertanyakan kira-kira nih halal atau enggak ya, atau kira-kira sudah terdaftar apa enggak ya, dan ini sudah dijamin ya Pak ya, Insya Allah alhamdulillah halal dan juga sudah terdaftar di IRT juga. Dan kita lagi ada ini Pak, namanya kampanye yaitu Gelianan, Gerakan Membeli Ampun Kawan ya Pak ya, dimana nanti perputaran uangnya juga akan ada di Kabupaten Tanah Laut sendiri ya Pak ya. Dan juga ada HOT atau Himung Olahan Tanah Laut. Alhamdulillah. Dan sekarang ini Pak, kalau di sosial media ya Pak ya, itu dipasarkan di mana Pak sudah Pak? Kalau di sosial media sendiri, mungkin kan kalau tadi kan ada WhatsApp. Iya, kita ada Facebook. Oh, ada Facebook. Facebooknya apa tuh Pak? Ahmad Katiman ya. Oh, nama pribadi berarti ya. Oh. Nah, kalau sejauh ini paling jauh itu pemesanan dari mana Pak? Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Ini pemesanan melalui online. Oh, jadi pesan online dikirim ke Kalimantan Timur ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau untuk proses pengiriman sendiri Pak, kalau yang jauh itu gimana tuh Pak biasanya dari Bapak packagingnya? Biasanya kan kalau madu kan agak tricky ya. Kita ini dulu kita masukkan dalam kotak, kemudian dipakai bungkus pakai apa itu yang plastik apa ya? Oh, bubble wrap. Itu. Oh, jadi memang dijamin safety juga ya Pak ya. Tapi ini kita masukkan dalam plastik dulu. Jadi botol ini kita masukkan dalam plastik, kita ikat. Jadi misalkan nanti ada keguncang-guncang itu juga tumpahnya tetap di dalam plastik. Dalam plastik dan dijamin aman gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Tadi sempat disinggung juga tentang inovasi yang nantinya bakal ada ya mungkin ya Pak ya, yaitu madu saset. Kita akan menunggu sekali perihal ini. Tapi sebelum itu rekan dengar, kita akan mendengarkan satu lagu yang mau lewat sebelum nanti kita closing di program Pojok IKN. Dengan produk madu kita yaitu ada madu Plehari dan juga madu
kelulut. Madu kelulut ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk dua jenis madu ini kan ada madu Plehari dan juga madu kelulut. Itu sebenarnya brandnya masih sama kan Pak, madu Plehari kan namanya, cuman jenisnya yang beda. Aja, ya. Oke baik. Jadi buat pendengar yang mau order, tadi Agri ingetin sekali lagi bisa langsung ke nomor 0813 4935 026 ya Pak ya. Nah sejauh ini Pak, tadi kan sudah ada disinggung juga tentang pelatihan yang diikuti dari tahun 2014 ya Pak ya. Untuk yang baru-baru ini adakah pelatihan lagi Pak yang diikuti Pak? Ini sudah agak lama sih nggak ada. Terakhir tuh tahun berapa Pak? Tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 ya. Oh itu yang awal-awal ada packaging ini juga ya. Itu di mana tuh Pak pelatihannya Pak? Di Banjarbaru kalau nggak salah. Tentang budidaya juga. Jadi narasumbernya itu dari apa itu? Dari Bandung kalau nggak salah. Yang Profesor Dr. Mahani. Itu untuk sebenarnya untuk produk turunannya kayak kelulut ini kita ada produk turunan yaitu yang sampai saat ini belum kita bisa kembangkan masih ya itu apa namanya propolis. Oh propolis. Propolis. Jadi untuk di tanah laut ini belum bisa diinikan. Kenapa tuh Pak alasannya Pak? Apa ya masih susah ya? Susah ilmunya mungkin. Kalau kita kemarin cuma dikasih ini juga cuman cara pembuatan propolis blok itu aja. Jadi untuk yang sampai kita bisa kita konsumsi itu belum lagi. Jadi harapan kedepannya untuk kalau ada sih pelatihan yang untuk pembuatan propolis yang sudah sampai bisa dikonsumsi oleh manusia. Kalau untuk propolisnya sendiri sebenarnya Pak itu fungsinya untuk apa Pak? Kalau dalam keseharian? Itu kalau untuk si lebah itu untuk untuk dia rumah dia di dalam itu untuk jaringan itu membuatnya apa namanya mangkok madu itu di dalam si kehidupan si lebah kelulut itu. Fungsi dari si propolis ini ya. Tapi sejauh ini kalau untuk di Kabupaten Tanah Laut masih agak susah untuk dikembangkan gitu ya Pak ya. Yang minta ilmunya yang belum ada. Ilmunya baik. Mungkin jadi Bapak ada request tertentu untuk pelatihan selanjutnya gitu ya Pak ya. Itu lebih ke yang pelatihan untuk budidaya si propolis ini gitu, mengembangkan produk turunannya yaitu propolis sampai jadi makanan gitu ya Pak ya. Sampai jadi ya ini kan termasuk suplemen juga ya. Jadi untuk obat ya. Karena kita tahu sendiri bahwa propolis itu mahalnya luar biasa. Kalau yang itu berapa? Sekitar 6 mili aja harganya kan sudah ratusan ribu. Apalagi kalau kita bisa ini produk sendiri otomatis kan luar biasa itu jadi tambahan. Iya, apalagi juga bisa maksudnya dipasarkan sampai keluar ya Pak ya. Karena memang kegunaannya sendiri juga sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, untuk sejauh ini Pak, boleh Pak kasih bocoran dikit omset kotornya nih Pak, sehingga Bapak masih tekun, masih kayak masih sabar gitu. Udah 8 tahun ya Pak jalan nih Pak ya. Itu kisaran aja Pak, nggak usah yang tepat berapa gitu, kisaran aja berapa. Kalau kisarannya sekitar 3-4 juta ada aja lah tambahannya untuk tiap bulan. Tiap bulan, alhamdulillah. Dan itu juga bisa jadi tambah-tambahan ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau promo terbaru Pak dari Madu Plehari, mungkin promo beli 1 gratis 1. Waduh. Adakah promo atau apa Pak dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini kita belum ini ya. Belum ada ya? Belum ada karena masih produk terbatas masih. Jadi belum terlalu melimpah benar. Jadi kalau untuk produknya sendiri apakah tersedia di Dekranasda Pak? Maksudnya nyetok juga? Untuk saat ini kita belum ini. Belum. Kenapa Pak? Belum. Alasannya ya kita ketersediaan produk yang tidak begitu ini. Karena memang tadi ada yang habis di orderan ya. Habis di orderan dijual udah habis gitu. Jadi mungkin belum bisa nyetok di Dekranasda ya Pak ya. Tapi bisa langsung datang ke alamat Bapak ya rekan dengar. Tadi di alamat yang sudah disebutkan yaitu Desa Telaga RT 3 RW 3 Jalan Katunan ya Pak ya. Katunan. Bisa langsung di situ juga manen bersama ya Pak ya. Manen, alhamdulillah. Nah, sebelum kita closing Pak, selain tadi sudah sempat
singgung juga tentang inovasi akan adanya madu saset ya Pak ya. Yeah. Adakah inovasi lain Pak atau sejauh ini prosesnya sudah sampai mana nih Pak untuk persiapan si madu saset ini sendiri? Kalau madu saset untuk saat ini baru masih uji coba karena ini ya apa namanya baru trial error lah ya, alat baru. Oh, alatnya juga baru. Alat baru bantuan dari Disnakerin. Alhamdulillah. Itu yang mengelola nantinya kan siapa Pak? Koperasi ya. Oh, jadi nanti akan ada gabungan dari para petani-petani di budidaya madu ini. Habis itu nanti akan kembalikan lagi ke anggota-anggota untuk sama-sama memasarkan. Dan akhirnya tadi dikelolalah oleh si Koperasi Permata Sejati tadi ya, untuk bisa mempackaging si madu saset tadi ya Pak ya. Alhamdulillah. Waduh. Tolong doa aja. Amin ya rabbal alamin. Semoga inovasi ini akan segera terwujud ya Pak ya untuk di Kabupaten Tanah Laut sendiri juga, dan akhirnya bisa menjadi produk unggulan juga ya Pak ya untuk Kabupaten Tanah Laut. Siapa tahu malah bisa jadi ini Pak produk oleh-oleh khas. Kan kalau saset bisa tuh langsung di Dekranasda, mungkin beberapa toko oleh-oleh yang ada di sini gitu ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sejauh ini prosesnya sudah berapa persen Pak untuk persiapan madu saset ini? Untuk madu saset ini ya seperti saya bilang tadi baru masih uji coba terus. Berarti paling nggak masih memastikan ya supaya kemasannya itu lebih menarik gitu. Oh, berarti kurang lebih masih 40%-an kali ya Pak ya, dari perjalanan nanti kita 100% sampai launching kita tunggu Pak. Nanti kalau udah launching nanti bakal desain ininya. Oh, desain packagingnya ya. Oke, amin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi tentunya ya Pak ya setelah nanti si madu saset ini launching. Nah, untuk harapan kedepannya Pak dari Bapak pribadi untuk produk Bapak yaitu madu pelehari, ataupun harapan lain untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ataupun beberapa pihak yang terkait pada saat ini, harapannya boleh Pak, silahkan. Waktu dan tempat, mungkin ada request untuk Bapak Masturi sendiri. Silahkan Bapak. Oke. Untuk harapannya jadi mohon kepada dinas yang terkait, kalau dana sih kita tidak terlalu kita cukup aja insya Allah, karena tidak perlu modal banyak madu ini. Jadi tentunya binaan-binaan dan selanjutnya supaya kita tambah semangat, betul, tambah bergairah dalam usaha budidaya, dan juga selalu kita dilibatkan setiap ada kegiatan atau event-event gitu. Amin. Jadi lebih ke yang ini Pak ya, pengembangan ilmu, pengembangan keahlian ya Pak ya, harapan kedepannya Pak ya dari dinas terkait juga tentunya. Dan juga yang tadi yang untuk pengolahan propolis. Nah, mudah-mudahan nanti dari dinas terkait bisa memfasilitasi, mencarikan gurunya, narasumbernya. Nah, itu yang membina ya Pak ya. Jadi sampai jadi produk olahan yang turunan dari budidaya lebah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu ya harapan ya Pak ya dari Bapak Katiman pada pagi hari ini menjelang siang sudah ya Pak. Bapak semoga juga nantinya harapan-harapan Bapak dan rencana-rencana tentang inovasi kedepannya terwujud ya Bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pribadi juga berharap semoga madu pelehari ini makin go internasional nanti Pak ya, makin dikenal ya Pak ya. Alhamdulillah. Semakin nanti juga bisa dipasarkan melalui online yang lebih luas jangkauannya, dan juga offline sendiri di Kabupaten Tanah Laut. Baik, tak terasa Bapak kebersamaan kita hampir 1 jam dari jam tadi ya, jam 10 sampai hampir jam 11. Bapak datang jam 9 loh, rekan dengar. Bapak semangat banget, aku sangat mengapresiasi ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak ya, semoga yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk rekan dengar dimanapun dan kapanpun ya Pak ya. Dan semoga bisa menginspirasi juga, mungkin ada yang masih takut untuk mengkonsumsi madu, dijamin kalau order di madu pelehari ini aman ya Pak ya. Atau kalau yang mau pelihara skala rumahan yang ibaratnya 1 atau 2 stup, monggo silahkan dibina juga nanti Pak ya. Insya Allah kami siap membantu. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita closing saya persilahkan Bapak untuk promosi. Saya berikan waktu nih, kita latihan marketing ya Pak. Silakan Bapak, mulai dari WhatsApp-nya mungkin ataupun tempatnya, silahkan Bapak dari Bapak sendiri promosi. Jadi monggo silahkan kalau yang mau pesan madu pelehari, kita silahkan hubungi nomor kami yaitu di WhatsApp
0813 49 335026 atau langsung datang ke kediaman kami tempat budidaya, yaitu di Katunun, Desa Telaga, RT 3 RW 3, Kecamatan Belehari. Nah, itu rekan dengar ya, yang mau order juga tersedia dari kemasan 100 ml ya Pak ya, dengan harga 35.000 sampai harga 250.000 tergantung jenis ukuran dan juga jenis madu. Mulai dari madu lebah tadi sampai madu kelulut ya Pak ya, yang harganya juga bisa dibilang beda gitu ya Pak ya. Dan langsung aja rekan dengar bisa order, dan Bapak juga setelah ini masih mau menyiapkan madu-madunya dan aktivitas lainnya tentunya ya Pak ya. Baik, Kak Gris senang banget hari ini Bapak bisa mampir di 102,3 Tentu Padang FM. Semoga kita nantinya Pak ya bisa bertemu di lain kesempatan dengan produk Bapak yang lain, mungkin ada inovasi baru ataupun produk-produk baru dari Bapak ya. Amin amin ya Allah. Semoga usahanya lancar, berkah dan berkembang ya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin.